Masih dalam acara Minggu Malam Santuy bersama saya Firman dan sahabat saya yang paling soleh, hormat kepada orang tua, taat beribadah, sayang istri dan anak-anaknya, gemar menabung dan tidak sombong, tapi pusat alkal. Saya mau menyapa dulu nih, Mas Alfi Alfandi, apa kabar? Tadi lagu pertama, Mas Alfi. Mas Alfi. Lagu kedua, sahabat saya Hussein Idol. Hussein Alatas deh, cuman saya nggak mau manggil dia Hussein Alatas di sini mah Hussein Idol aja. Betul. Gimana dagang kambingnya, lancar terus Om? Ya, lancar terus. Oh, Bang Hussein. Oh iya, bisnis kambing sekarang dia lancar. Mantap. Saya juga punya, ada yang menarik, Sa. Gimana? Tadi kan Musa cerita tentang event kan pada break semua. Betul. Habislah pameran apapun Betul. tidak ada. Bahkan acara musik yang udah sempat beli tiketnya dibatalkan lagi sampai entar. Gitu. Tapi ada event-event tertentu yang beralih. Mereka merubah tadinya eventnya gimana, berubah menjadi lewat online, digital, memanfaatkan lewat Zoom. Nah teman saya ini, dia ini sinias muda, dia ini kameramen, video maker, content maker, komplit deh. Sayangnya agak genit, itu aja problemnya. Sayangnya agak genit. Kerjaannya komplit, kecuali agak genitnya itu. Pokoknya secara kerjaan keren lah ya. Kerjaan keren banget. Bagi para yang punya event pengen menghubungi dia, hubungi aja di 0857755866644. Saya ulangi lagi, 0857755866644. Bilang aja dari Firman, Mas jangan genit-genit. Insya Allah dapat harga khusus. Berarti teman Keiman nih kalau kita mau mengadakan nikahan, sekarang kan virtual, akadnya virtual. Itu bisa memfasilitasi video dan lain-lain. Bisa. Waktu adik saya kawinan aja, bukan dia yang nyariin jodohnya ya, dia cuma megang dia kameramen yang bikin videonya. Keren. Karena kan menikah di era pandemi begini butuh strategi khusus bagaimana caranya supaya streaming lancar, tidak terbata-bata karena kan acara yang sakral. Bisa nih beliau. Insya Allah. Nomornya berapa Keman sekali lagi? Tapi bayarnya ke saya ya? Iya benar, potong royalti. Jangan takut. Enggak, langsung aja. Di 0857755688844. Nih kita akan menelpon MC Kondang. Ibu kota? MC Kondang Ibu Kota. Yang panggungnya lebih dari puluhan ribu jam. Oh, udah tua dong. Udah sih, masih muda. Baik hati dan tidak sombong. Bagaimana situasi MC di tengah pandemi? Iya. Udah ditelepon belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini namanya Madam Ustazah Diana Caroline. Apa kabar Firman, Musa? Baik, Madam Ustazah. Mbak Diana Caroline. Gue nggak santuy kalau ditelepon sama malam santuy itu nggak bisa santuy. Gue mau diapain? Lin, kapan kita siaran lagi, Lin? Boleh. Tinggal sebut. Sehat, Mbak Lin? Alhamdulillah, Musa. Alhamdulillah. Anak-anak, Mas Ibnu semua sehat? Alhamdulillah, tetap asik, tetap keren. Alhamdulillah. Beberapa kali Musa lihat Mbak Olin tuh nge-MC secara online, Keman. Bahkan bersama beberapa kali atau berapa puluh kali? Ralat dong. Banyak sih, banyak. Firman tetap julid ya. Bahkan beberapa kali sama Mbak Fira Basuki ya Mbak Olin ya? Enggak, Budi Lestari kali. Oh, beda lagi. Ada beberapa kali tuh Mbak Olin justru nge-MC-nya secara online. Gimana Mbak? Dunia per-MC-an di tengah pandemi seperti ini? Ya sebenarnya sih pasti kondisi berbeda-beda lah untuk individu masing-masing. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ke saya sih, alhamdulillah memang di awal ketika PSBB ini berlangsung tentu saja semua terhenti. Beberapa schedule yang harusnya udah diamanahkan dan sudah deal selesai gitu. Bahkan ada yang lumayan besar gitu ya karena dikontrak selama sebulan ya nggak jadi gitu. Namun setelah 1,5 bulan kalau nggak salah, mungkin karena sudah mulai menyesuaikan diri ya, akhirnya satu demi satu event-event virtual mulai masuk dan tentu saja melibatkan saya lagi sebagai pemandu acara. Jadi alhamdulillah sih dunia per-MC-an masih eksis sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu penghasilan aman dong?
Alhamdulillah. Dompet tetap tebel dong. Belum masuk kan WhatsApp gue, Man? Belum. Dompet tetap tebel dong. Ini mau menanyakan sedikit rahasia, tapi harus dijawab. Rahasia? Berapa sih tarif MC? Kalau nggak langsung sama apa beda? Lebih mahal atau sama atau lebih lebih murah sih, lebih murah. Pasti lebih murah karena gini, kita juga harus nauin gimana ya, karena mereka juga kan sedang berusaha untuk tetap survive. Jadi kita sama-sama survive gitu. Tentu saja ada penyesuaian, Man. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, akang-akang, teteh-teteh semua yang membutuhkan MC keren. Baik hati, ustazah juga, ngajinya bagus, bisa ceramah. Dapat hubungi Caroline dengan transfer ke rekening saya. Tetep, manajemen, potong manajemen. Kalau ada yang mau bikin acara-acara nikahan gitu-gitu bisa nggak sih Mbak kalau mau ngundang Mbak Olin? Tadi nanyanya nikahan mulu sih, curiga nih ya. Curiga, nikah lagi. Rida denger nggak ya ini, Bu? Denger Mbak Olin. Dengar. Atau acara-acara yang lain. Acara-acara yang lain, Mbak Olin. Misalkan ada peluncuran produk atau lain-lain. Gimana caranya kita menghubungi Mbak Olin? Lewat nikahan dulu, Lin. Jawab nikahan dulu, Lin. Sesuai kemauan Musa, Lin. 3 kali. Nikahan 3 kali. Ya nggak masalah kan, ya, kita mah terbuka aja sama beberapa event-event yang memang membutuhkan pemandu acara. Kalau untuk mau hubungi siapa ya bisa hubungin Musa, Firman, atau langsung ke nomor saya juga oke lah. Atau mau hubungi Rasil juga pasti akan masuknya ke saya, nggak ada masalah. Silakan. Hubungi nomor Olin aja deh biar banyak yang telepon. Berapa nomornya Mbak Olin? Jangan disebut di sini. 08 12 Firman. Bisa langsung menghubungi Ondi Mandi, Iwan, karena nanti nomor Ondi aja sebutin. Nomor Ondi kita sebutin Ondi ya. Itu adalah Saya nomor Ondi. Ondi itu ajudan pribadinya Olin tapi jarak jauh. Wah, kalau udah bawa nama Ondi biasanya itu rezeki lancar, alhamdulillah. Iya, benar. 0812 84 77 2085. 0812 84 77 2085. Amannya H- berapa Mbak Olin kalau mau ngundang Mbak Olin? Kalau bisa, tergantung eventnya sih, kalau misalnya yang kesulitannya kecil misalnya, tapi kalau misalnya kayak nikahan kan harus ada gladi, harus ada komunikasi pembicaraan gimana ini alurnya, itu biasanya minimal H-10. Tapi kalau kayak cuman diskusi, bincang-bincang santai, kalau malam santuy H-10 menit tuh di telepon, jadi nggak ada masalah. Bohong, dia kalau minggu malam santuy udah pesen, Man gua nggak bisa live ya, tolong ya, tarifnya beda gitu langsung. Ya Allah. Jangan di-expose dong, Man. Apalagi kalau misalnya Musa kan dari tadi nanya nikahan, kalau nikahnya sembunyi-sembunyi beda lagi Linnya. Supaya jangan di-posting di Instagram gitu. Iya, Musa ada curiga media, juga, ada aneh ya Allah. Beda harganya, Man. Buat adik kayak mana? Adik Musa kan banyak yang belum nikah. Lo udah semua sih. Masih ada Kan kena kalau gitu. Sehat-sehat Mbak Olin. Iya, insya Allah Musa juga ya. Salam buat semua. Mbak, terakhir Mbak, kalau di masa pandemi ini protokol MC biasanya yang berbeda apa sih Mbak? Kalau live atau Kalau live tetap virtual? Kalau Virtual. Yang mana nih, live atau virtual? Dua-duanya. Kedua-duanya aja ya, kedua-duanya mungkin. Kalau misalnya live saat ini yang event langsung kayak ada produk kecantikan yang gue pandu, jadi mereka cuman sediakan podium di kantornya, kemudian tetap aja jadi cuman gue sama narasumber sama satu misalnya operator atau moderator yang nge-hosting, misalnya pakai webinar atau pakai Zoom meeting atau pakai Zoom meeting Zoom atau Google Meeting atau IG Live. Nah, jadi tetap aja luring-luring kalau bahasa kita. Jadi daring juga, ya online juga, tapi langsung juga gitu. Jadi kalau misalnya pun ada yang mau langsung datang ke
tempat di mana event dilangsungkan boleh, tapi tetap aja konfirmasi karena biasa kan sekarang protokolnya misalnya ruangannya berapa kali meter cuma boleh diisi 10 orang misalnya, itu bisa. Terus kalau misalnya online biasanya kita dikasih dulu rundown-nya dan ada apa ya, kayak mekanisme bahwa ya nanti yang bisa bicara tuh cuma 3 orang misalnya, karena yang lain nanti di mute kayak gitu. Jadi paling lebih ke teknis dan tetap aja sih kalau gue bilang tetap aja enaknya tuh langsung sih, Firman. Iya, kalau atmosfernya beda ya. Gimana gitu? Iya. Beda rasanya. Betul. Gitu. Doain aja mudah-mudahan ini kondisi lebih. Yang keren nih suaminya Mbak Olin. Bisnisnya sekarang baru lagi apa nih, Lin? Mas Ibnu, Lin? Bisnis apa ya? Wah, nggak tahu, kayaknya lagi padet banget tur pekerjaan kemana-mana. Tour de hotel. Masya Allah, ini ngomongin suami gue jadinya. Mas Ibnu lagi jadi lu kalau nggak tahu mau kelihatan udah punya suami, Lin? Astagfirullah. Apa tadi pertanyaannya, sorry? Nggak jadi udah. Kang Fari, matiin aja ya. Makasih Maulin. Salam buat Mas Ibnu. Makasih, sukses Nusa Firman dan Amin. Assalamualaikum. Asik. Jadi kayak menarik. Menarik. Jadi memang ada banyak hal-hal yang justru di tengah pandemi ini hasilnya lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Saya ngobrol sama, kita kenal. Pengusaha madu. Saya dengar ceritanya beberapa hari yang lalu. Beliau ini menyampaikan bahwa sebelum era COVID nih tiba-tiba dikasih tahu bahwa ini ada stok madu banyak, mau ngambil nggak? Harga lagi bagus, lagi murah. Akhirnya beliau ambil nih, dia ambil jumlah banyak stok. Nah, beliau ini kan salah satu spesialnya adalah madu putih. Madu putih nih spesialnya. Nah, beliau pun mikir, beliau tuh pas cerita ambil dong jumlah yang banyak, bingung bayar. Bayarnya nanti tempo gitu ya? Bayarin gimana? Tapi diusahakan bayar. Akhirnya ada entah kenapa banyak order madu putih. Nah, madu putih beliau nih, saya ngerasain, saya ini GERD, saya sempat minum obat, nggak berhenti lah. Akhirnya saya tiap jam tertentu lah sebelum subuh tuh, saya minum madu putih itu. Akhirnya saya nggak minum obat karena ngerasa kebantu banget itu, GERD saya hilang deh, pakai madu itu? Ya, walaupun bagus berarti. Ngopi sehari sekali berani gitu lah. Terus ya nggak anti banget sama sambal. Cuma beberapa hari yang lalu saya nyolot. Sebelum sarapan ngopi, ketemu klien siang ngopi, malam ngopi, makannya lontong cap gome pakai sambal, dagingnya rendang. Habis itu udah tepar. Nah, beliau ini, Masya Allah, dan beliau ini orangnya sangat karim. Kuncinya bagi kata, kalau saya ini melihat kesuksesan beliau ini adalah orang yang sangat karim. Saya tidak pernah menemukan orang yang tangannya lebih lapang, lebih terbuka dari orang ini. Akhirnya ada orang pesen madu putihnya banyak, jual segala macam, akhirnya bisa nutupin orderan dia yang sampai hampir berapa ton gitu, 1 ton lebih gitu. Dan orderannya banyak gitu. Mau madu putih, emang madunya jangan bandingin dengan harga madu pramuka ya, karena ini madunya spesial gitu, bagus, manfaat banget lah. Dan ini Masya Allah, unpredictable banget. Beliau ini nggak memasarkan, beliau ini santai aja, beliau ada orang minta selalu kasih. Bahkan saya lihat, ini dagangannya kok sering dikasih-kasihin, kok dengar orang ada sakit, kasih. Dengar ada orang sakit, kasih. Ini kok saya sempat mikir, ini untung dari mana kalau cara bisnis? Ternyata matematika Allah dengan matematika kita beda ya saya. Betul. Matematika kita itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau matematika Allah itu 1 tambah 1 bisa jadi 10.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar. Wallahu a'lam. Karena kan kita ini kadang-kadang gini, kita ini menganggap kadang-kadang ya, nggak tahu Musa.
saya ini kadang-kadang suka saat berdoa tuh menganggap bahwa knowledge dan kemampuan Allah itu sama seperti manusia. Padahal apa yang kita minta itu hanya sesuai dengan khayalan dan angan-angan apa yang ada di otak kita. Iya. Sedangkan apa yang Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan Kebutuhan. kemampuan dan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Betul. Jauh gitu jumlah antara kemampuan akal pikir kita dengan kemampuan Allah tuh jauh. Jadi jangan pernah berpikir Allah tidak sanggup memberikan apa yang kita pinta. Allah bisa memberikan apa yang kita pinta. Pertanyaannya, layakkah kita Allah berikan apa yang kita pinta? Problemnya kan gitu, kita manusia tuh selalu merasa kita ini layak di Allah berikan atas apa yang kita harapkan. Kalau kita, apalagi ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka aku. Kayaknya kita tuh kalau udah dengar ayat itu, kok kalau doa nggak dikabulin kok gimana sih? Padahal kita tanda tanya ke kita, apakah kita layak Allah berikan atas doa-doa kita? Apa enggak? Betul. Introspeksi diri sendiri, karena kalau kita memang layak pasti Allah berikan. Betul. Misalnya gini, kalau di saat pandemi gini, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang saat pandemi gini mereka tetap menjadi orang-orang yang karim, menjadi rahmatan lil alamin, membantu orang terus menerus. Allah entah gimana Allah mendatangkan bantuan dari arah yang tak diduga-duga, benar-benar tak diduga-duga. Benar. Kalau yang Musa sangka orang yang sama dengan yang Musa kenal, beliau nih kayak mana, bahkan ketika ada keperluan atau ada problem, masuk ke ruangan, baca Quran, khusyuk gitu, keluarganya nggak bisa ganggu, beliau baca Quran, selesai baca Quran, keluar, ada solusinya. Jadi bener-bener kayak beliau nih meninggalkan dunia, akhirnya dunia mengejar-ngejar dia. Beliau meninggalkan dunia untuk akhirat, akhirnya dunia ngejar-ngejar dia. Mungkin orang yang sama kali. Kayaknya orang yang sama. Nggak pernah ngadu ke manusia. Betul. Ngadunya ke Allah. Karena seringnya kita nih kita ngejar-ngejar dunia, kita malah nggak dapet dunia. Tapi ketika kita ngejar-ngejar akhirat, dunia malah ngejar-ngejar kita. Kalau orang yang Musa kira sama, kayaknya itu Kaiman. Gitu. Ini ya gitulah. Gitulah kurang lebih lah. Masya Allah. Kaiman, ada acara menarik Kaiman. Ya. Diadakan oleh Medical Emergency Rescue Committee. Oh, Mercy, siap. Mercy mengadakan webinar live Zoom mengenal lebih dekat Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Karena nanti di acara itu langsung teleconference live dengan relawan yang ada di rumah sakit tersebut. Itu hari Senin, dan juga ada tour live Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Secara webinar? Secara Zoom, ya Zoom. Webinar melalui Zoom. Itu juga live di YouTube. Rumah Channelnya Sakit Indonesia di Gaza. Ini rumah sakit yang berhasil dari sumbangan masyarakat Indonesia. Betul. Bukti karimnya masyarakat Indonesia. Betul. Bahkan waktu pengumpulan dananya tuh kan kita jadi saksi langsung. Yang ngumpulin dana tuh nggak banyak juga, yang 10.000, 5.000, benar-benar patungan di jalan-jalan, ngamen demi rumah sakit. Saya yang terharu di sini nih, ada ibu-ibu datang nyumbang, karena iklannya sumbangan rumah sakit 20.000 ya. Dia nyumbang 20.000, pas pulang nggak punya ongkos pulang. Ya Allah, jadi uangnya itu-itunya aja? Iya. Ya Allah, terus? Ibu-ibu udah tua datang ke sini, ngasih 20.000 buat teman, pulangnya nggak punya ongkos pulang. Ya Allah, saking pengennya berpartisipasi ya. Dia tahu kali mungkin kalau itu manfaat buat orang Islam, manfaat buat manusia bukan orang Islam, karena itu rumah sakit, agama apapun yang butuh bantuan pasti akan dibantu. Betul. Nah, kalau Iwan dan Ahwat ingin ikut di acara tersebut gratis, bisa langsung menghubungi informasinya di 0811 990176. 0811990176. Nanti juga akan live di YouTube channelnya Mercy Indonesia. Senin 27 Juli jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Stay tune. Mantap. Masya Kamu Allah. sepertinya waktu sudah mau habis nih. Jam 9:30. Terima kasih banyak. Dan ya Allah. alhamdulillah ada pertanyaan yang tidak ditanyakan kamu. Saya bersyukur sekali. Terakhir, sebagai penutup. Jangan. Sebagai penutup. Masih ada 1 menit. Kaiman, bisnis furniture di tengah COVID ini seperti apa Kaiman? Misalnya soalnya ngelihat Kak Iman nih, furniturnya kan keren-keren, futuristik. Yang klasiknya juga berkelas. Terus
Kayaknya orderan lancar terus, alhamdulillah. Jadi sebenarnya bisnis furniture di tengah pandemi ini seperti apa, Keman? Sebagai penutup di acara malam kita hari ini. Awal pandemi itu saya sempat shock, sempat shock banget. Karena klien udah ada 3 bulan itu. Tiba-tiba semua membatalkan serentak. Bukan di pending ya? Mas, Cancel ya, bukan pending ya? Ntar dulu ya. Oh, oke, Bu. Bro, sorry ya, kayaknya tunda dulu. Oke, no problem. Bro, ini. Nah, itu di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Bayangin, kalau bulan Ramadan nggak ada kerjaan, THR. yang saya pikirin tukang gimana? Betul. Akhirnya saya cuma mikirin, saya yakin janji Allah tuh yakin. Kalau kita peduli sama manusia, maka Allah akan peduli sama kita. Saya tahu yang saya akhirnya saya nyuruh tukang kerjain aja apa aja. Yang penting tukang apa yang ada bisa dikerjain gitu. Apa aja kerjain. Enggak seberapa, bener-bener bagi saya itu yang saya suruh tuh nggak seberapa deh, beneran nggak seberapa. Cuman ini batal, nggak ada kerja. Tukang saya suruh kerjain renovasi rumah saya, dan akhirnya sebelum itu terlaksana baru saya suruh hitung segala macam. Ada yang nelfon, halo Man, apa kabar? Baik. Telepon. Saya tanya, maaf ini siapa ya? Karena nomornya hilang. Parah loh, ini gua siapa? Si A gitu. Yang dulu dapurnya, kamar tidur ini lo kerjain. Oh iya Bang, apa kabar Bang? Baik Man, gue minta tolong. Apa Bang? Kapan kita ketemu? Ya boleh. Ketemu nggak taunya saya suruh ngisi rumahnya, ngisi ruang kerja, pokoknya 3/4 rumah saya isi. Wow. 3/4 rumah saya isi. Ya udah, alhamdulillah bersyukur. THR, guide full zero. Belum itu selesai dia nambah. Rumah yang selanjutnya? Apartemen. Belum lagi ada orang lain apartemen. Jadi emang bener saya itu baru sadar, nasihat banyak, Ustadz banyak yang nasihatin bahwa di Al-Quran ya, hidupmu, matimu hanya untuk Allah Ta'ala. Niatkan kita tuh segala sesuatu untuk ibadah. Niat itunya kepepet loh, kepepet loh. Bukan diniatkan secara sadar, saya melakukan ini untuk ibadah, bukan. Kepepet karena kasihan, karena niat kepepet. Kalau orang kepepet kan berarti bukan karena kesadaran, bukan karena ilmunya. Kalau orang yang punya ilmu, orang alim, orang soleh, pasti dia meniatkannya dari awal. Betul. Ini niat kepepet kan? Ya niat ibadah. Bayangin, niat kepepet aja Allah balas. Gimana kita sadar bahwa hidup kita ini semuanya untuk ibadah, untuk Allah. Pasti kita bahagia deh. Wah, saya mah ibaratnya sekarang ini terlalu banyak, bahasa kasarnya, tamparan bukti yang Allah berikan kepada saya mengenai kebesaran Allah. Itu real. Jadi mari kita perbaiki niat kita. Kita sekarang perbaiki niat hidup kita ini untuk apa sih? Betul. Kita niatkan bahwa hidup kita ini untuk mencari ridha Allah. Segala yang kita lakukan niatkan untuk ibadah. Insya Allah Allah balas dengan yang matematikanya Allah. Betul. Dan kadang matematikanya Allah sangat tidak disangka-sangka, dan buat kita tuh akhirnya sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kak Iman. Terima kasih banyak. Terima kasih Wan dan Ahwat. Ya Allah, senang banget setelah 4 bulan bisa melepas rindu di ruang udara. Emang ada yang menantikan suara Musa? Enggak, kayak jangan macam-macam. Jangan mulai. Nanti saya tidur di luar. Iman Ahwat, terima kasih banyak. Mr. Musa yang paling soleh, yang paling rajin ibadah, yang tidak sombong. Firman yang selalu menolong orang lain. Minggu malam saya, Kang Fahri, Kang Ondi, dan teman-teman yang lain. Ada teman-teman kita, Haikal, banyak Haidar, dan semuanya. Banyak banget orang di sini. Sampai gerah. Oh ya, terima kasih Dery Sulaiman dan Dery Sulaiman Merchandise yang sudah mengendorse topi dan tumbler buat saya. Tumblernya keren, tumblernya keren, topinya pas saya pakai lebih keren lagi. Bagi teman-teman yang mau pesen, bisa di Instagramnya Dery Sulaiman Merchandise. Betul. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan Minggu Malam Santuy di YouTube, langsung klik Minggu Malam Santuy. Terima kasih juga buat Raja Parkir, Apotek R24,
Dapur Almahera, Dapur Almahera, Madu Prosper, Madu Prosper, Bengkel Bubut Bang Dedi, Bengkel Bubut Bang Dedi. dan juga semua yang sudah berpartisipasi pada acara malam hari. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kita untuk doakan MC. supaya bisnisnya, rezekinya Amin. Allah lancar. Yang Amin. penting keimanan kita terus bertambah. Amin ya Allah. Terima kasih juga untuk MC kita, Diana Caroline. Salah. Madam Ustazah Diana Caroline. Diana Caroline. Diana Caroline. Terima kasih semua. Terima kasih buat Alfi Alfandi, Betul, Hussein Alatas or Hussein Idol, betul. dan lagu penutup dari Umar Takaida. Ini keren nih, keren. tentang orang yang nggak mau pacaran tapi pengen kawin. Jangan kemana-mana, Konrad. Nggak apa-apa kemana-mana, tapi dengerin lagunya. Iya, benar, kan benar. udah berakhir. Benar. Ya kan Fahri ya? Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Saya Muhammad Musa Alkaf. Saya Firman Muslim Taher. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.